Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran rezeki, dipanjangkan umurnya, barokah dan penuh manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada di antara manusia yang nantinya mengalami tekanan yang amat sangat berat dalam sakaratul maut atau di saat menjelang kematiannya. Dikarenakan mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai candaan, permainan, tidak mau mempelajari dan memahami kemudian melaksanakan, bahkan malah cenderung mengabaikannya. Mereka terhadap orang lain meremehkan dan merendahkan, diajak baik menolak. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan ayat-ayat tentang menjelaskan bab sakaratul maut dalam tekanan yang berat, yaitu seperti berikut. Surat Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallahu walau tara idz zalimuna fi umaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Artinya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada pada tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Penjelasan ayat ini, seandainya engkau wahai Rasul menyaksikan orang-orang yang malaikat yang berbuat melampaui batas saat mereka dalam kesulitan-kesulitan sakaratul maut, sedang para malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka, tengah membentangkan tangan-tangan mereka, menimpakan siksaan seraya berkata kepada orang-orang tersebut, keluarkanlah nyawa kalian. Hari ini kalian dihinakan sehina-hinanya, sebagaimana kalian dahulu mengadakan kebohongan atas nama Allah dan menyombongkan diri untuk mengikuti ayat-ayat Allah dan patuh terhadap Rasul-Rasulnya. Yang dilakukan oleh orang yang mengalami tekanan sakaratul maut pada surat Al-An'am 93. 1. Mengadakan kebohongan atas nama Allah. Beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menjadi perantara di sisi Allah Azza wa Jalla.
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan atau bahaya kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. 2. Tidak mentaati ayat-ayat Allah atau mengabaikan. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya, berkatalah ia, ya Tuanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Surat Toha ayat 125 dan 126. 3. Tidak mentaati Rasul Allah. Illa balagham minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Artinya, akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Jin 2:3. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang amat sangat berat tekanan di saat sakaratul maut. Kemudian kami akan mengaturkan tentang penjelasan apa yang akan didapat bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan, atau akibatnya apa, yang penjelasannya seperti berikut. Akibat dari menjadikan Al-Quran bahan candaan dan permainan, diantaranya 1. Di akhirat nanti disiksa di jahanam. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wa takhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Al-Kahfi 106. 2. Diazab atau disiksa di dunia dan di akhirat. Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah yang lebih buruk, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olok. Ar-Rum 10. 3. Tidak diberi kesempatan untuk taubat. Dzalikum bi'annakum ittakhadtum ayatillahi wa huzwa wa gharratkum
kumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha walahum yusta'tabun. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Al-Jathiyat 35. 4. Mendapat tekanan berat saat sakaratul maut. Ma anzalallahu walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Al-An'am 93. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang akibat orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan, atau apa saja yang akan didapat. Selanjutnya kami aturkan sikap sebagai mukmin sejati terhadap orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan, yang penjelasannya seperti berikut. Sikap orang Islam sejati terhadap orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan. 1. Tidak menjadikan mereka sebagai wali. Wali di sini pengertiannya tidak sekedar memiliki arti teman akrab, pelindung, dan penolong, tapi juga memiliki arti penguasa atau pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil atau menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51. 2. Harus menjauhi mereka. Tidak menjadikan teman akrab, sekedar kenal, tidak bergaul setiap hari, menjaga jarak agar tidak bisa mempengaruhi umat Islam. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukaffaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka.
Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. An-Nisa 140. Ikhwani Fidin Rahimakullah, demikian ini yang bisa kami sampaikan tentang orang-orang yang mengalami tekanan yang berat di saat sakaratul maut, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan. Kemudian penjelasan tentang akibat dari orang-orang tersebut karena sudah berani menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan, serta sikap mukmin sejati terhadap orang-orang tersebut. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari pengaruh orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai candaan dan permainan, sehingga orang-orang mukmin yang sejati bisa memiliki sikap atau sifat seperti yang dijelaskan oleh Allah atau yang sudah menjadi aturan-aturan Allah sebagai mukmin yang taat kepadanya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.